Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Asep Supriyadi ya, SPD MMPD, merupakan Kepala SD Negeri Pademangan. Pada kesempatan ini, saya akan mencoba untuk berbagi ya tentang sebuah aksi nyata terkait perencanaan berbasis data dalam topik identifikasi, refleksi, dan benahi eh, terhadap rapor pendidikan. Nah, dalam kesempatan ini saya itu akan mencoba untuk menjelaskan pada saat saya melakukan aksi nyata di sekolah saya. Yang pertama kali kita itu mengunduh rapor pendidikan dari platform rapor pendidikan yang sudah disediakan. Lalu kita akan mengetahui bahwa tahapan analisis itu adalah ada identifikasi, ada refleksi, ada benahi. Nah, dari identifikasi, refleksi, dan benahi itu setelah ketiga komponen itu dilakukan, maka kita bakal mampu, yaitu menyusun sebuah rencana kerja tahunan. Dari sebuah rencana kerja tahunan, maka sebagai dasar sebuah perencanaan yang memerlukan anggaran, yaitu terhadap rencana kegiatan dan anggaran sekolah atau kita kenal RKAS yang nantinya bakal diinput ke aplikasi yang dinamakan dengan Arkas. Nah, untuk selanjutnya, kami akan mencoba untuk menjelaskan bagaimana proses diskusi kami untuk topik ini, yaitu melaksanakan identifikasi, refleksi, atau benahi, atau melakukan prakteknya. IRB itu cara bagaimana. Nah, yang pertama, dalam itu saya itu mengundang para guru atau warga sekolah lainnya untuk berdiskusi di ruangan tertentu yang sudah kami sediakan. Lalu kami bagikan rapor pendidikan yang sudah diunduh dari platform rapor pendidikan bahwa di dalamnya yang berbentuk Excel ya, ada berbentuk Excel yaitu ada rapor pendidikannya, ada prioritas rekomendasi, ada keseluruhan rekomendasi, ada tabel untuk menyusun rencana kerja tahunan dan juga untuk memasukkannya terhadap rencana kegiatan dan anggaran sekolah dari file atau sheet di Excel itu. Lalu para guru disuruh untuk membaca profil pendidikan yang tertera dalam dokumen yang kami bagikan, lalu mengajak rekan guru untuk melakukan analisis bersama capaian di tiap indikator, khususnya terhadap indikator prioritas di satuan pendidikan. Nah, indikator prioritas yang saya maksud di sini adalah salah satunya adalah ada literasi, ada numerasi, ada karakter, iklim keamanan sekolah, iklim kebinekaan, dan kualitas pembelajaran. Itu mungkin yang menjadi prioritas kami untuk melakukan analisis dari yang 6 komponen tadi itu dianalisis menggunakan pendekatan atau strategi IRB atau dengan istilah identifikasi, refleksi, dan benahi. Lalu pada saat diskusi itu, si guru itu dibagi rapor pendidikan, lalu disuruh untuk menganalisis menggunakan identifikasi, refleksi, benahi terhadap rapor pendidikan. Dan dipastikan semua, baik kepala sekolah atau seluruh rekan guru mendapatkan kesempatan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah kami siapkan ya untuk kegiatan diskusi tersebut. Yang pertama adalah apa sih yang dimaksud dengan identifikasi? Identifikasi adalah indikator prioritas mana yang memperoleh capaian yang belum baik. Kondisi atau fakta apa saja Ibu dan Bapak temukan di satuan pendidikan terkait capaian ini. Jadi dikasih pertanyaan seperti ini lalu guru menganalisis. Menganalisis atau mengidentifikasi capaian-capaian dari yang 6 indikator tadi. Ada literasi, ada numerasi, iklim keamanan, ada karakter, ada kebinekaan, dan kualitas pembelajaran.
Ketika sudah melakukan identifikasi, yang kedua adalah langkahnya merefleksi. Indikator mana yang ternyata merupakan akar masalah yang erat kaitannya dengan indikator prioritas yang belum baik tersebut. Misalnya ditemukan hasil identifikasinya, literasinya masih di bawah kompetensi minimum atau tidak mencapai kompetensi minimum atau di- diperlihatkan dengan warna-warna ya, ada yang warna kuning, ada yang warna merah, biru atau hijau. Nah, mungkin yang bisa saya jelaskan di sini adalah ketika menemukan indikator baik literasi, numerasi atau karakter dan yang lainnya berwarna kuning, ya mungkin itu menjadi prioritas intervensi, apalagi yang berwarna merah. Lalu kondisi atau fakta apa saja yang ibu bapak temukan di satuan pendidikan terkait indikator akar masalah itu? Nah, si guru itu merefleksi. Itu kenapa sih di sekolahnya atau sekolah yang bersangkutannya terkait indikator ini adalah di bawah kompetensi gitu. Dia apa sih yang menjadi penyebabnya? Lalu guru itu melakukan refleksi, mencari akar masalahnya. Setelah ditemukan, belajar menemukan akar masalahnya, maka eh, dicatat terhadap tabel tertentu yang sudah kami sediakan. Ketika sudah mengidentifikasi, ketika sudah merefleksi akar masalahnya, kenapa itu terjadi, lalu kita mencari strateginya atau inspirasinya, bagaimana cara memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang muncul itu. Gitu. Itu dengan istilah benahi. Gitu. Artinya begini, program apa yang paling tepat sebagai solusi untuk meningkatkan capaian pada indikator akar masalah tersebut? Misalnya pada literasinya, pada numerasinya, pada karakternya. Strategi apa sih yang kita gunakan untuk meningkatkan atau memperbaiki permasalahan yang muncul dari indikator tersebut? Ya, salah satunya misalnya kita menentukan benarnya meningkatkan kualitas kompetensi guru atau kepala sekolah atau melakukan pelatihan atau melalui eh, apa namanya melalui platform mereka mengajar ya melalui aplikasi PMM sebagai pelatihan mandirinya. Lalu disuguhkan pertanyaan yang kedua, siapa penerima manfaat langsung dari program tersebut? Nah, ketika kita menentukan PME, menentukan pelatihan, IHT, dan sebagainya, atau dengan hal yang lainnya yang dari benahi, siapa sih yang menerima manfaat? Apakah guru, apakah kepala sekolah, atau siswa, atau orang tua, atau warga sekolah lainnya? Lalu sumber daya apa saja yang dimiliki oleh satuan pendidikan untuk mendukung terlaksananya program tersebut? Nah, ketika menentukan kita mau menggunakan PMM sebagai media untuk peningkatan kompetensi guru atau kepala sekolah, sumber daya apa sih yang mendukungnya? Salah satunya misalkan ada jaringan internetnya, ada perangkatnya seperti komputer atau laptop atau sejenisnya, atau para guru-guru itu memiliki HP Android yang bisa membuka aplikasi PMM gitu. Atau tidak memiliki WiFi-nya, apakah mampu untuk menyediakan kuotanya untuk masing-masing guru? Nah, itu untuk menjawab pertanyaan tersebut. Lalu pertanyaan yang selanjutnya adalah hambatan apa yang mungkin terjadi dan perlu diantisipasi untuk mengimplementasi program. Ketika kita sudah menentukan mau menggunakan pelatihan, menggunakan platform Merdeka Mengajar, kendalanya misalnya, oh internetnya susah, misalkan atau paket TT-nya nggak ada, atau WiFi-nya nggak ada, banyaklah kendala-kendala tersebut secara teknisnya. Lalu bagaimana sih kita menangani hambatan itu? Ya, mungkin kita tidak stay di tempat tersebut, nah kita mencari tempat yang lebih strategis untuk melakukan kegiatan pelatihan mandiri melalui PM. Mungkin gabung ke sekolah yang lain atau mencari tempat yang lebih nyaman gitulah untuk melakukan hal tersebut. Atau kendala yang kedua atau hambatannya itu adalah motivasi dari gurunya yang kurang gitu kan. Motivasinya yang kurang gitu kan tidak tidak mengubah mindset dalam eh, peningkatan kualitasnya. Mereka berpikir bahwa peningkatan kualitas itu hanya melalui pelatihan secara langsung atau bintek atau sosialisasi secara langsung. Mereka tidak mau melalui platform mereka mengajar dengan alasan
gapteklah, tidak biasalah, tidak punya kuota dan sebagainya. Nah, itu solusinya ada di seorang kepala sekolah yang notabene kepala sekolah sebagai seorang manajerial. Artinya bagaimana caranya? Maka dari hasil tadi bahwa setelah dibenahi membuat program, kita itu menentukan kategorinya, apakah kegiatan itu perlu biaya dan tidak. Ketika perlu biaya, maka kita alokasikan gitu kan terhadap rencana kegiatan anggaran sekolah atau RKS-nya, yaitu bisa melalui bos reguler, bisa melalui bos kinerja untuk pembiayaannya. Nah, mungkin itu identifikasi, refleksi, dan benahi. Mereka disuguhkan pertanyaan-pertanyaan yang berdasar sehingga menggali bagaimana cara mengidentifikasi masalahnya. Yang kedua, merefleksi, mencari akar masalahnya apa sih? Gitu. Ketika sudah ditemukan akar masalahnya, lalu kita menentukan strategi, solusinya, strategi yang baik atau inspirasi-inspirasi apa sih yang bisa diterapkan terhadap program yang telah kita tentukan. Gitu. Nah, itu yang namanya benahi. Nah, ketika sudah paham dan melakukan tahapan ini, maka indikator prioritas apa sih yang harus kita identifikasi, lalu melakukan refleksi dan menentukan benahinya. Ya ini indikator prioritasnya adalah seperti yang saya jelaskan tadi, ada literasi, ada numerasi, ada karakter, ada iklim keamanan, iklim kebinekaan, dan ada kualitas pembelajaran. Itu indikator prioritas yang akan diidentifikasi atau dianalisis, baik identifikasi masalahnya, merefleksi akar masalahnya, atau menentukan strategi atau inspirasi atau benahi. Kita lanjut. Nah, ini salah satu contoh dokumen rapor pendidikan yang di-download. Kita lihat yang berbasis Excel, kita lihat apa saja indikatornya, capaiannya seperti apa. Itu kan skor rapor pendidikannya, ada definisi capaiannya kita jelaskan. Lalu ada perubahan skor dari tahun lalu, misalkan tahun 2022, ini skornya berapa? Skor rapor 22-nya berapa? Lalu peringkat di tingkat kabupaten, peringkat di tingkat nasional, dan sumber datanya dari mana sih ini? Gitu kan. Nah, dari tabel-tabel ini dianalisis, maka kita menentukan mana sih yang nilainya di bawah kompetensi minimum. Itu rapor pendidikan hasil downloadannya, itu salah satu contohnya. Yang kedua, itu numerasi. Misalkan kita lihat numerasinya, kita capai ya, indikatornya apa saja, capaiannya bagaimana, skor rapor tahun 2023 berapa, lalu eh, definisi capaiannya seperti apa, lalu perolehan nilai tahun yang lalu di numerasi ini berapa, lalu kita lihat skor atau selisihnya, apa naik, apa turun. Oke, kita itu menganalisis numerasi semua yang ada di indikator-indikator pada dimensi numerasi itu di kita analisis, yaitu menggunakan teknik dengan identifikasi, lalu kita menggunakan refleksi, lalu kita menentukan bagaimana cara membenahinya. Lalu karakter pun sama seperti tadi, lalu ada iklim keamanannya seperti apa, dan iklim kebinekaannya seperti apa dari rapor pendidikan. Yang terakhir adalah kualitas pembelajarannya. Nah, untuk supaya mereka lebih memahami dan secara teknis di file Excel rapor pendidikan yang hasil unduhan dari platform rapor pendidikan itu ada sheet panduan membaca tabel. Nah, mereka diarahkan itulah untuk membaca panduan ini supaya lebih gampang memahami atau melakukan atau melaksanakan diskusi terkait analisis menggunakan pendekatan identifikasi, refleksi, dan benahi. Ketika sudah membaca panduan itu, lalu kita jelaskan gitu kan kepada mereka itu langkah-langkah analisis dokumennya seperti apa gitu. Nah, salah satu langkah-langkahnya adalah langkah awal yang penting dalam perencanaan berbasis data adalah identifikasi. Setiap satuan pendidikan dapat mengidentifikasi kondisi satuan pendidikannya melalui rapor pendidikan. Seperti yang saya jelaskan tadi. Langkah kedua, lalu kita adalah melakukan refleksi. Jadi bagaimana setiap satuan pendidikan itu perlu merefleksikan hal-hal yang menjadi akar masalah terhadap kondisi yang perlu dibenahi. Misalnya,
literasinya tentang membaca teks informasinya misalkan di bawah kompetensi minimum, lalu refleksi, dari mana nih, kenapa terjadi seperti ini? Mungkin saja dari kualitas pembelajarannya, gitu kan, Pak. Mungkin dari keseringan melakukan latihannya, gitu kan. Itu cara merefleksi. Lalu yang ketiga, langkah ketiga adalah melakukan benahi, gitu kan. Nah, ada beberapa prinsip penting dalam menentukan strategi ini agar memilih program yang tepat dan sesuai kebutuhan. Jadi jangan asal kita menentukan benahinya. Yang penting ada solusi. Nah, itu enggak gitu juga. Jadi solusi yang kita tawarkan, program yang kita rencanakan untuk membenahi akar masalah yang muncul gitu, yang mengakibatkan indikator hasil identifikasinya adalah di bawah kompetensi minimum, nah kita harus tepat menentukan strategi atau bagaimana cara untuk membenahinya. Nah, ketika sudah paham langkah-langkah menganalisis dokumen, lalu bagaimana sih menganalisis literasi? Nah, kita tentukan nih ada kolom identifikasi, ada refleksi dan benahi. Salah satu contohnya gini. Misalkan hasil identifikasi indikatornya adalah kemampuan literasi. Hasil refleksinya sih bagaimana gitu kan? Kompetensi membaca teks informasi ternyata itu satuan pendidikan meningkat kompetensi. Nah, ini ada kompetensi membaca teks informasi. Misalkan siswa nilai tahun lalu dengan tahun 2023 itu menurun gitu. Atau sama atau menurun lah tahun kemarin nilainya misalkan perolehan 80, tahun 2023 kita mendapatkan nilainya 60 nilai capaiannya. Berarti ada penurunan sekitar 20. Nah, lalu kita cari apa sih masalahnya gitu kan. Itu di teks informasi ini. Lalu kita menentukan benahi gitu. Satuan pendidikan meningkatkan kompetensi GTK dengan mempelajari konten. Nah, terkait teks informasi yang berkaitan erat dengan kemampuan literasi di platform Merdeka Mengajar. Nah, itu pelatihan mandiri sebagai benahinya. Karena murah meriah loh, karena disediakan tinggal sekolah atau secara personal atau secara lembaga menentukan fasilitasnya atau sarananya gitu secara teknis untuk mendukung kegiatan itu. Lalu yang hasil refleksi yang kedua dari identifikasinya adalah identifikasi kemampuan literasi, refleksi yang keduanya adalah belajar tentang pembelajaran. Nah, peningkatan kompetensi GTK sebagai benahinya dan kebijakan yang menunjang belajar tentang pembelajaran. Itu lalu iklim keamanan pun sama, kita identifikasi keamanan sekolahnya bagaimana. Lalu refleksinya apa sih yang harus diintervensi oleh kita itu, misalnya ada pemahaman dan sikap guru tentang kekerasan seksual. Nah, misalkan gitu, pemahaman dan sikap guru tentang kekerasan ada misalkan di bawah kompetensi minimum, misalkan guru kurang memahami cara menangani tentang kekerasan seksual. Maka ditawarkan gitu, ada penawaran dari prinsip benahinya adalah peningkatan kompetensi guru tenaga kependidikan atau GTK dan kebijakan yang pemahaman dan sikap guru terhadap kekerasan seksual. Bisa melalui diskusi, bisa melalui workshop, bisa melalui sosialisasi atau webinar atau mempelajari itu tentang yang terkait dengan kekerasan seksual. Yang kedua itu hasil refleksinya ternyata ada program dan kebijakan sekolah tentang kekerasan seksual. Nah, ada program dan kebijakan sekolah. Programnya misalkan sosialisasi ini dari sekolah pada siswa, sosialisasi ini dari sekolah pada orang tua gitu kan. Yang terpenting menyampaikan pesan kita tentang bahayanya yang tentang kekerasan seksual ini. Nah, lalu bagaimana sih benahinya gitu kan? Peningkatan kompetensi GTK dan kebijakan yang mendukung terlaksananya program dan kebijakan sekolah terkait kekerasan seksual. Jadi peningkatan kompetensi, peningkatan kemampuan guru dan tenaga pendidik terkait konten ini, misalkan terkait tentang kekerasan seksual. Itu. Nah, pada kesempatan ini, akhirnya salah satu dokumentasi kegiatan saya bagaimana mensosialisasikan dengan orang tua, dengan teman sejawat, dengan para guru gitu kan, melakukan diskusi untuk membahas masalah-masalah yang hasil identifikasi, refleksi dan benahinya. Nah, itulah proses kegiatan yang untuk itu lalu pada aksi nyata ini hasil latihan para guru kita kumpulkan gitu. Kita kumpulkan satu persatu sesuai dengan pendapat mereka. Nah, sama ini dari para guru bisa melakukan umpan balik, bisa menggunakan Google
formulir ya, Google Form gitu kan. Kalau tidak secara teks, secara langsung kita bisa menggunakan Google Form sebagai surveinya pada mereka. Kita kasih pertanyaan yang tadi disuguhkan dari awal tentang identifikasi, deteksi, dan mereka bisa menjawab melalui itu. Lalu kita kumpulkan dan kita upload ya ke kegiatan ini. Jadi intinya begini Bapak dan Ibu, dimanapun Anda berada bahwa kegiatan IRB atau identifikasi refleksi benahi itu adalah satu strategi yang sangat mujarab itu untuk membenahi satu sekolah karena menyusun sebuah perencanaan itu berbasis data atau PBD ya, perencanaan berbasis data. Nah, perencanaan artinya sekolah itu membuat program-program baik akademik maupun non akademik atau pengadaan sarana prasarana itu perencanaan berbasis data. Nah, perencanaan itu tidak sebagai opini atau asumsi dari sekolah atau warga sekolah atau sekolah, tidak beropini dan berasumsi, tapi dalam menyusun perencanaan program itu adalah harus berdasarkan basis datanya, berbasis data. Dari mana tuh datanya? Nah, dari rapor pendidikan. Rapor pendidikan dari mana sih didapatnya itu rapor pendidikan? Nah, rapor pendidikan didapatnya itu adalah pertama dari asesmen nasional. Asesmen nasional yang 3 komponen di dalamnya, ada AKM gitu kan, ada survei lingkungan belajar, dan ada survei karakter. Nah, yang 3 komponen ini itu menjadi sumber data masuk daripada rapor pendidikan. Yang kedua, sumber data dari rapor pendidikan selain pada AIN adalah dari Dapodik terkait data guru dan tenaga kependidikan. Baik nilai UKG-nya, kualifikasi pendidikannya, maupun memiliki sertifikatnya gitu kan. Itu diambil dari data pokok pendidikan atau Dapodik. Yang ketiga itu sumbernya dari mana sih? Biar itu adalah dari Arkas. Yang keempatnya, bagaimana sih sekolah melakukan transparansi akuntabel gitu kan, ada perencanaan yaitu diambilnya dari SIPLA, seberapa seringkah mereka untuk melakukan pengadaan barang dan jasa melalui sistem pengadaan barang sekolah misalkan atau SIPLA. Lalu selain daripada sumber-sumber data itu diambil dari sumber data lainnya gitu Pak. Nah, ketika datanya dari rapor pendidikan yang ada literasi, numerasi, karakter, keamanan, kebinekaan, dan kualitas pembelajaran ditemukan akar masalahnya. Nah, ketika sudah menemukan akar masalahnya, lalu kita eh, melakukan benahi, gitu kan, menentukan inspirasi-inspirasinya, solusi-solusinya, strategi-strateginya untuk mengatasi masalah yang kita temukan supaya lebih meningkat. Nah, ketika sudah hasil identifikasi, itu dimasukkan kepada rencana kerja tahunan atau RKT. Nah, di RKT kita tentukan program-program yang kita tentukan atau kita rencanakan itu apakah memerlukan biaya atau tidak. Kalau misalnya pelatihan guru dan tenaga kependidikan melalui PMM misalkan, apa mereka mengajar. Nah, pelatihan mandiri di PM apakah perlu biaya misalkan gitu. Kalau kita meyakini bahwa pelaksanaan PMM di sekolah perlu biaya, ya tidak ada salahnya kita di RKT katakan ya perlu biaya. Ketika disebutkan membutuhkan biaya, maka itu adalah dimasukkan terhadap apa? Terhadap rencana kegiatan dan anggaran sekolah yang diinput melalui ARKAS. Nah, itu yang salah satu contoh bentuk dari perencanaan berbasis data melalui strategi identifikasi, refleksi, dan benahi. Semua sama dari indikator literasi, numerasi, karakter, keamanan, kebinekaan, dan kualitas pembelajaran masuk terhadap RKT, masuk terhadap RKS itu melalui 3 tahapan. Bagaimana cara kita mengenal masalah identifikasinya? Yang kedua, bagaimana refleksi akar masalahnya bagaimana? Lalu kita menentukan strategi, inspirasi atau solusi yang dinamakan dengan benahi. Nah, ketika sudah muncul benahi, saya ulangi kembali bahwa itu bakal masuk di RKT, kemudian dari RKT masuk sebuah ke RKS, lalu menjadi sebuah pengelolaan dana atau anggaran biaya yang dibutuhkan. Yang diharapkan yang selanjutnya bahwa setelah melakukan perencanaan berbasis data dengan strategi IRB, akhirnya sekolah itu membuat program program kegiatan yang tepat, efektif, dan efisien sehingga bisa terukur karena bukan berdasarkan opini atau asumsi dari
satuan pendidikan terhadap perencanaan itu. Karena apa? Jawabannya, karena menyusun perencanaan berbasis data. Itulah mungkin yang bisa saya jelaskan terkait aksi nyata ini dan hanya bisa menampilkan itu adalah rangkaian singkat dari kegiatan-kegiatan aksi nyata yang saya lakukan. Nah, kegiatan menganalisis rapor pendidikan dengan pendekatan IRB ini sangat membantu kita dalam mengevaluasi diri sehingga mengetahui kondisi sekolah kami saat ini. Jadi, bagaimana sih kondisi sekolah kita saat ini? Nah, kita lakukan IRB terhadap rapor pendidikan tahun 2023. Ketika sudah mengetahuinya, oke, kita menentukan tujuannya mau seperti apa sekolah yang akan datang. Yang itu kita membuat sebuah perencanaan atau program yang terukur, terarah, efektif dan efisien, yaitu harus berbasis data. Maka sebagai kesimpulannya, bahwa proses implementasi perencanaan berbasis data dapat dilakukan oleh satuan pendidikan dengan lebih mudah. Hal ini karena Kemendikbudristek menuntun Anda untuk melakukan proses perencanaan berbasis data secara aplikatif dengan disertai rekomendasi melalui topik ini. Nah, topik ini akan membahas prinsip penting tentang proses identifikasi kondisi satuan pendidikan, merefleksikan akar masalah yang perlu dibenahi, serta menetapkan program pembenahan yang tepat demi meningkatkan kualitas layanan di satuan pendidikan. Mungkin itulah yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan aksi nyata ini alhamdulillah lolos dari validasi dan terbit sertifikat eh, untuk topik identifikasi, refleksi, dan benahi terhadap rapor pendidikan. Terima kasih. Sekian. Sebelum saya undur diri, saya mohon ada komennya, ada like-nya, share kegiatan ini mudah-mudahan bermanfaat. Ya, untuk melakukan subscribe karena gratis. Saya tidak untuk lebih panjang lagi, dan kami berharap yang saya suguhkan dapat memberikan manfaat bagi orang lain. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.